ada yang pemalsuan ijazah, ada yang pemalsuan data, dan lain sebagainya. Jadi MK pilih aman aja, udah dikategorikan lalai aja. Sebagai lalai. Sehingga nggak akan ada yang bisa nuntut. Calonnya itu pertama dia anak dari bupati aktif, menawarkan kontrak politik. 200 bupati di penjara. Kita bisa pastikan, Intan, tidak ada satupun calon-calon itu dimanapun di seluruh pelosok negeri ini yang nggak main duit. Halo teman-teman, konco keramat semua. Saya pikir tuh kita udah move on gitu dari kepemiluan. Tapi ternyata MK baru saja mengeluarkan putusan baru di mana ada 24 daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang. Nah, PSU ya istilahnya. PSU, benar. Dan ini ternyata banyak menimbulkan kegelisahan publik karena itu memakan beban anggaran publik juga. Ya, untuk daerah-daerah yang harus melakukan pemungutan ulang, lalu kemudian juga ada kesalahan administratif gitu ya dari penyelenggara pemilu yang seharusnya itu sudah beres saat melakukan penetapan dan lain sebagainya, itu udah way back tuh harusnya udah beres, tapi sekarang ternyata baru ditemukan kesalahan itu oleh MK dan itu dideklar salah maka harus diulang. Nah ini kan berarti ada jangan-jangan itu ada kesalahan dari penyelenggara pemilu kita, kecerobohan yang seharusnya bisa dihindari, tapi justru malah terjadi dan ujung-ujungnya membebani anggaran publik di tengah efisiensi pula. Nah, ini kira-kira kalau kita ngomongin PSU ini, kita akan melihat lebih jauh lagi sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana hal ini itu kemudian bisa merusak tatanan demokrasi kita. Bahkan itu real loh, bisa terasa sampai ke anggaran publik yang mungkin jadinya terdampak juga akibat penghitungan suara ulang ini. Untuk itu kita akan sama-sama membahas ini dalam episode poker bersama saya Intan Bedisa dan Bang Hamid Basyaib. Dan kalau ngomongin kepemiluan, kita pasti akan ditemani oleh kawan dari Perludem. Ya, di sini ada peneliti Gen Z-nya ya. Memang bagian Gen Z ya? Ya, peneliti Gen Z gitu, yang baru mengeluarkan press release juga sebenarnya terkait dengan putusan MK ini. Oke, Iqbal Kholidin, thank you for coming. Oke, nah jadi gimana nih Bal? Itu tadi gue sempat udah mention bahwa ini jangan-jangan sebenarnya kesalahannya kan harusnya udah penetapannya harusnya tidak dilanjutkan dong kalau memang ada kesalahan administratif. Gitu. Tapi ini udah dilantik dan lain sebagainya. Baru kemudian ada putusan ini sebenarnya ada salah di mana berarti Bal? Coba make it clear gimana nih sebenarnya? Oke. Sebelumnya kayak kita penting untuk mengapresiasi MK sebetulnya, Mbak. Karena memang ya kita cukup banyak melihat gitu ya di Pilpres misalkan ataupun pemilu sebelumnya bagaimana kemudian ada ketidakpercayaan publik yang sempat terjadi waktu itu atau ketidakpercayaan yang menurun gitu ya. Tapi kini banyak sekali putusan yang bisa kita bilang cukup progresif gitu ya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mereka menyelesaikan perselisihan sidang-sidang perselisihan ini bahkan kurang dari 45 hari seperti amanat undang-undang. Artinya MK menyelesaikan dari total ada 310 perkara. 310 perkara yang masuk gitu ya. Kemudian kalau kita rincikan 270 perkaranya itu nggak bisa untuk dilanjut. Entah kemudian pembuktiannya kurang, entah kemudian ditarik kembali dan sebagainya gitu ya. Nah, 270 ini dari apa yang tidak dilanjut ini kita bisa lihat nih. Ada 227 perkaranya nggak bisa diterima. Ada 29 perkara itu ditarik kembali gitu ya. Ada juga 8 perkara itu gugur. Dan 6 perkara dinyatakan MK itu bukan wilayahnya mahkamah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ada nih sekarang banyak sekali daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang atau PSU gitu ya. Dan ada juga yang rekapitulasi, ada juga yang harus penghitungan. Apakah hanya sebatas itu? Kayaknya enggak. Ini semua menunjukkan setidaknya dua hal. Satu, keberanian Mahkamah Konstitusi hari ini gitu ya, langkah progresif yang dilakukan. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 yang pertama kali dilakukan secara benar-benar serentak di 500 lebih daerah,
yang nyatanya justru menunjukkan permasalahan yang paling minimal akan menyentuh beberapa aspek manajemen pemilu, aspek penegakan hukum pemilunya itu sendiri, bahkan termasuk penyorotan terhadap aktor pemilu yang ikut, entah itu peserta bahkan sampai penyelenggara. Oke. Dan ini angkanya kan luar biasa ya, sampai 1 triliun ya kurang lebih kalau misalnya dihitung-hitung untuk penyelenggaraan PSU ini, gitu ya. Nah, PSU ini tadi lo mention ada yang rekapitulasi ulang, ada yang pemungutan ulang. Nah, itu gimana tuh? PSU berarti ada macam-macam. Ya. Gimana coba? Paling minimal kategorinya. PSU itu ada, kita bisa lihat ada 2 sih, Mbak. Ada yang bentuknya penghitungan ulang, penghitungan suara ulang. Ada yang lazim kita dengar itu pemungutan suara ulang. Bedanya adalah fase-fasenya. Kalau pemungutan suara ulang berarti artinya dari awal sekali, bahkan bisa jadi calonnya juga bisa berubah, gitu ya. Kalau cuma penghitungan sekadar KPU membuka kotak suaranya kembali terus dihitung. Berarti gitu ya. Warganya nggak perlu voting ulang lah ya? Warga tidak perlu voting ulang. Biaya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Kalau rekapitulasi artinya proses rekapitulasi berjenjangnya aja yang diulang. Nah, kalau dari 24 yang harus melakukan PSU, ini gimana aja? Terdiri dari berapa yang harus menghitung ulang, berapa yang harus voting ulang, berarti pemungutan suara ulang. Kalau yang pemungutan suara ulang itu sekira-kiranya ya, sampai kita lihat aja, ada sekitar 24 itu. Itu full pemungutan suara ulang. 24 pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Bedanya ada yang PSU-nya dilakukan di semua TPS dalam satu wilayah pelaksanaan pemilihan, ada yang hanya sebagian. Jadi nggak seluruhnya. Jadi MK menunjuk TPS-TPS tertentu nih yang kira-kira dianggap bermasalah atau ada indikasi kecurangan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan rekapitulasi ulangnya cuma sekali ya, ada 1, itu di Puncak Jaya. Puncak Jaya? Di Papua. Papua. Jadi pembagian itu tergantung bagaimana proses itu terjadi dianggap kecurangannya, bagaimana nih MK menimbang tuh dari berbagai proses dinamika persidangan kemarin, terus dilihat variabel-variabelnya, apakah ternyata misal yang salah adalah penyelenggara pengawasnya misalkan, atau PPK-nya misalkan, atau petugas TPS. Nanti dari itu baru muncul keputusan-keputusan yang berbeda dari 24 tadi. Nah, lalu kemudian dari 24 itu ada 11 daerah yang calonnya juga didiskualifikasi, gitu ya? Nah itu gimana? Berarti kalau calonnya didiskualifikasi, otomatis warganya harus voting ulang dong? Harus, karena dia termasuk bagian PSU tadi. 11 ini hampir semuanya kabupaten dan kota, hanya 1 provinsi Papua itu termasuk yang didiskualifikasi. Jadi ada Pasaman, kemudian ada Bengkulu gitu ya, ada Pesawaran, Tasik, Malaya, Mahakam Ulu. Jadi ini rata-rata kasus-kasus yang kita bisa lihat, salah satunya ada TSM juga. Pelanggaran-pelanggaran tersistematis, yang terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini juga saya kira ya tadi kalau yang didiskualifikasi itu ternyata kandidatnya cuma 2, yang 1 didiskualifikasi, berarti calon tunggal. Gimana tuh? Itu MK membuka kembali pendaftaran baru ya. Artinya bisa pendaftaran ada baru, kandidat baru ya. Yang penting salah satu dari mereka atau mungkin dua-duanya. Nah, itu tergantung putusannya tuh. Kalau misalkan dia hanya dari pasangan calon, hanya 1 calonnya aja, berarti MK memberikan nih kepada koalisi atau partai pengusungnya untuk gitu mengajukan kandidat yang baru. Yang penting yang lama nyingkir dulu. Termasuk dua-duanya juga. Kalau misalnya dua-duanya, MK kembali mengembalikan. Didiskualifikasi ya. Diskualifikasi. Silakan kamu cari orang pilkada 100% baru gitu ya. Jadi seolah kayak benar-benar kita melakukan pemilihan ulang. Baru. Tapi partai pengusungnya sama kan? Sama. Yang itu tidak berubah ya. Logistiknya juga kemungkinan sama. Tapi ini ya, saya mau garis bawahi. Ini mungkin baru pertama kali ya, Pak. Saya nggak lupa bahwa ini pejabat-jabatnya sudah dilantik. Ini belum pernah terjadi kan? Sebelumnya belum, karena kan prosesnya biasanya kan sebelum dilantik udah dipersoalkan, lalu muncul keputusan atau apapun keputusan itu. Nah, tapi semuanya sebelum dilantik kan? Ya. Baru kali ini dilantik. Jadi memang ini ada beberapa rekor juga sih, Pak. Selain ini rekor ya. Terus ada rekor lainnya itu rekor negatif ya. Secara peningkatan jumlah diskualifikasi. Dari pilkada terakhir. Pilkada terakhir kita di 2021 gitu ya. Mahkamah itu
itu dia menjatuhkan diskualifikasi itu hanya pada 2 pasangan calon di 2 daerah berbeda. Sekarang jadi 11? Sekarang 11. Oke. Artinya kan tingkatnya luar biasa gitu ya. 5 kali lipat lebih ya? Ya, 500% persentasenya. Dari 2 pasangan calon doang di 2 daerah gitu ya, itu di Bovendigul sama di Saburai Jua. Sekarang di 11 tuh ada kabupaten, bahkan sampai provinsi. Dan ini yang saya dengar juga PSU yang terbanyak ya? Yep. Jumlah PSU terbanyak jumlah peningkatan yang lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya in total itu berarti nggak sampai 26 ini? Kalau kita lihat gitu ya jumlah, sebenarnya kalau jumlah putusannya memang ada yang lebih banyak di tahun 2000, pilkada terakhir ya, 2020, bukan terakhir, tapi di 2020. Itu 13,7% waktu itu, tingkat pengkabulan paling tinggi. Sekarang PHP. kurang dari 5% ya? Di atas. Ya? Kita pengkabulannya itu masih di 8,38%. Tertinggi kedua. Tapi yang bermasalah kalau 24 atau sampai 26 itu, kalau ukurannya 500 sekian, berarti kan cuma kurang dari 5%. Ya. Karena bentuknya serentak tadi. Iya. Oke, nah ini sebenarnya rata-rata kesalahannya apa sih? Rata-rata administratif. Ada calon ijazah palsu begitu-gitu ya. Nah, itu masuk administratif tuh. Administratif, dan itu yang pasti disqualified. Yep. Nah, itu kan artinya harusnya udah kelar di penetapan kan? Maunya kita kan. Maunya kita hanya bisa terheran-heran. Maksud saya gini memang. Jadi tidak terjadi akumulasi pengetahuan dan keterampilan. Mestinya kan manusia itu baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat gitu ya, kan terus membaik gitu ya. Ini kok gimana urusan serumit ini kayaknya fluktuatif banget. Kalau lagi mujur kita bagus itu, kalau enggak ya turun lagi. Enggak ada yang bisa dijadiin pegangan ya. Atau apakah ini ada bau-bau kolusi juga dalam hal penetapan gitu dari penyelenggara pemilu misalnya? Yang pasti pertama adalah kalau misal kita pakai pisau analisisnya misalnya dari Norris ya, dia ngomongin election management body, di mana kemudian manajemen atas lembaga-lembaga kepemiluan penyelenggara gitu ya, itu harusnya bertindak seperti apa. Kita bisa lihat salah satu indikatornya itu tentang independen, administratif ya, dia punya kapasitas untuk ngurus administrasi tadi, dan juga transparan. Permasalahan yang terjadi hari ini itu pertama karena verifikasinya itu longgar. Verifikasinya longgar? Verifikasi di awalnya itu longgar. Oke, yang dimaksud apa longgar? Misalnya saya mau jadi kandidat, saya harus menyerahkan ijazah dari SD sampai universitas misalnya, atau SMA, surat kelakuan baik, bla bla bla, semua. Kan ada banyak sekali. Ada yang lost kan di situ kan. Oke, ada yang hilang lalu luput. Luput dan atau tidak terlalu disengaja. Kalau itu ada di bagian putusan-putusannya. Ada yang MK akhirnya melihat bahwa itu bentuk kesengajaan penyelenggara. Tapi lebih banyak dianggapnya akhirnya secara umum luput. Kelalaian penyelenggara maksudnya. Karena kenapa mungkin bentuknya tidak langsung, oh kamu kong kali kong nih, kayak gitu. Karena pembuktiannya cukup sulit juga kan. Sementara waktu jadi MK pilih aman aja, udah dikategorikan lalai aja sebagai kan? lalai. Sehingga nggak akan ada yang bisa nuntut kalau cuma dibilang lalai kan. Bentuknya adalah oh kamu lalai, akhirnya ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap. Tapi yang menjadi mengkhawatirkan pasca setelahnya itu terkadang lembaga penyelenggara juga tidak terlalu bijaksana dalam memberikan kebijakan untuk terkait pemilihan. Salah satu contohnya misal di mana? Di Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Apa bentuknya itu? Dia bentuk secara administratif gitu ya. Tapi baru kemudian didiskualifikasi ya, itu hamin berapa hari ya, berapa waktu sebelum pelaksanaan pemilihan. Dan kemudian tidak dianggap sebagai kota kosong. Artinya orang cuma punya satu pilihan. Jadi dia ke TPS gitu ya, dia cuma pilihan coblosnya itu ya cuma satu calon. Calon tunggal jadi gitu ya, calon tunggal harus cuma bisa nyoblos dia, padahal seharusnya kan nggak boleh itu kalau seharusnya dia boleh. Tapi isunya tidak terlalu ramai di Jakarta. Iya, karena jauh dari Dan selain administratif tadi juga ada cawe-cawe misalnya yang sekarang menyorot Menteri Desa Yandri Susanto karena istrinya itu sebenarnya terpilih ya sebagai Bupati Lebak ya. Nah, kalau yang kasus itu istrinya terdiskualifikasi.
terdiskualifikasi. Harus ada pemungutan suara ulang, silakan untuk mencari calon lain. Dan dia tidak boleh ikut lagi, toh? Dia nggak boleh ikut lagi. Karena kan dianggapnya sudah ada pelanggaran, dan apalagi itu dicap MK, ini salah satu bentuk progresifnya putusan hari ini, gitu ya. Dicap sebagai salah satu pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Apakah Perludem itu sampai sudah melihat dari sisi KPU-nya, mungkin memang ada data bahwa tim verifikasinya kurang atau kelalaian apa mungkin yang sering kali Anda temukan gitu misalnya, atau seperti apa Anda melihatnya dari hasil investigasi dari Perludem lah, penelitian Perludem? Kalau kita sebetulnya mungkin kemarin lebih banyak memantau di dua aspek ya Mbak. Satu memang waktu itu kita sempat memantau terkait abuse of state di election kemarin. Terus tapi yang kedua kita memantau bagian proses persidangan MK. Nah kalau kita lihat kita ada beberapa pertimbangan hukum gitu ya berkaitan yang dikeluarkan oleh mahkamah pada beberapa putusan yang ada. Paling tinggi memang pada ketika MK kemarin menerima banyak sekali laporan menemukan tidak punya kedudukan hukum yang sesuai. Karena ada salah satu aturannya itu orang bisa untuk menggugat ketika legal standing selisih suara sekian-sekian. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di luar itu, kita bisa lihat pertama yang menarik itu ya, pelanggaran TSM itu sampai ada 2 kasus. Salah satunya di Mahakam Ulu. Itu ada, jadi calonnya itu pertama dia anak dari bupati aktif, lalu dia mengumpulkan kepala-kepala RT, kepala pimpinan-pimpinan daerah di bawahnya. Berarti ada mobilisasi dukungan dari bupati aktif. Anaknya. Anak bupati aktif artinya dia nyalon di kabupaten lain. Di kabupaten itu. Berarti dia akan menggantikan bapaknya gitu. Iya. Bapaknya udah nggak nyalon lagi. Bapaknya nggak nyalon, anaknya yang nyalon. Kedua ya. Okay. Terus dia menawarkan kontrak politik kepada kayak kepala RT, kepala desa dan sebagainya di daerah tersebut. Kontrak politik dalam bentuk relawan. Jadi bentuknya adalah dia jadi relawan dengan kontrak politik A, B, C, D sekian. Pembuktiannya jelas, clear dan terang. Dan MK itu menolakkan itu sebagai pelanggaran TSM. Hal yang tidak berani dilakukan MK ketika Pilpres. Itu salah satu yang terjadi. Tapi itu agak mirip ya sama pemilu kemarin yang kita rame. Iya, Pilpres kemarin yang rame parcok. Waktu terhadap Pilpres, MK nggak berani. Gitulah gampangnya toh. Iya, sekarang MK sangat berani. Berani, ya Pilkada kan kira-kira orang daerah nggak punya otot politik yang kuat. Gitu. Atau ini bisa dikatakan sebagai penebusan dosa MK nggak? Mungkin. Bisa juga. Bisa juga ya. Bang Hamid gimana ngeliatnya? Bisa. Jadi MK ini kan banyak sekali disorot ya, terutama yang sebenarnya kan udah lama dan saya kira di masa golden periodnya MK itu kan di masa Pak Mahfud. Sebelumnya juga bagus Pak Jimli gitu. Nah, habis itu kan kendor sekali dan puncaknya pada pelolosan Gibran toh. Usia batas minimal segala macam yang sangat menguntungkan dia tapi juga sangat merugikan demokrasi gitu. Lalu ganti masih ada dramanya, saya kira masih berlanjut sampai sekarang. Tetapi jelas juga bahwa berkat sorotan publik yang begitu keras, maka kelihatannya MK ini ada upaya-upaya untuk berbenah diri gitulah ya, introspeksi. Dan dari segi itu kita bisa hargai ya, kita apresiasi lah. Mudah-mudahan dia bikin bar baru gitu, set the new standard. Ya, set the new standard yang ini jangan turun lagi dong gitu. 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi ini dinaikin lagi supaya kita jadi seperti negara-negara maju itu yang nggak pernah kedengeran. Intan, kita iri banget ya. Kan pemilu di Jerman juga misalnya rumit sekali tuh sistemnya. Tapi nggak pernah kedengeran ada kecurangan ini, kecurangan itu gitu. Kenapa kita tidak kunjung bisa ya setelah 26 tahun reformasi gitu. Bagaimana ini Iqbal menurut teman-teman di Perludem ini? Saya nggak tahu ya, saya menduga Anda semua dan banyak juga kaum intelektual. Kalau soal saran tentang perbaikan udah nggak kurang-kurang kan. Dan dari segi ini kan sebenarnya ilmunya sederhana Intan. Ya, pemilu tahapannya jelas gitu ya, cara melakukannya begini, jadwalnya jelas gitu ya, nyetak kartu yang buat dicoblos juga jelas, itu semuanya sudah jelas sekali.
Terus program komputernya begini bisa dicek, ahli-ahlinya kita cukup banyak lah. Tapi kok tetap saja terjadi nih kecurangan-kecurangan yang sangat memalukan ya sebetulnya. Dan rasanya juga Kenapa tidak berlebihan ya kalau kemudian keresahannya adalah bahwa kita tahu kepala daerah itu perpanjangan tangan dan penguasa lokal gitu. Artinya kan ini juga bisa menjadi sebuah konsolidasi politik untuk 5 tahun gitu. Lah kalau kemudian terpilihnya dengan cara seperti ini gitu ya, ada terbukti kesalahan administratif, lolos-lolos aja gitu ya sampai kemudian legitimasinya jadi dipertanyakan merosot, juga ya. gitu. Gimana? Karena integritasnya rendah gitu. Jadi legitimasinya juga pasti ikut rendah gitu. Memang ketika prosesi pemilihan gitu ya, karena kan kadang-kadang pemilihan itu orang nganggap sangat-sangat teknis dan prosedural ya. Padahal dia kan sebetulnya jadi salah satu kunci utama bagaimana implemented demokrasi itu bisa dilihat dan dirasakan dan dinilai. Artinya ketika kemudian prosesi pemilihan ini tidak berjalan dengan baik, salah satu konsekuensi besar adalah legitimasi atas pemilihannya hilang. Bisa saja kayak kita yang tadi Bapak bilang gitu ya, pemilihan ini tetap berlangsung gitu ya, 26 tahun berulang, tapi tidak menunjukkan kepuasan publik. Termasuk perubahan kebijakan dan sebagainya, karena prosesinya itu bermasalah. Dan khusus dalam di Pilkada 2024 kemarin, yang menyebalkan itu karena kesalahan-kesalahannya sebenarnya ya sangat-sangat mungkin bisa diselesaikan duluan gitu. Bayangkan misalkan dari 24 tadi PSU, 10 case-nya itu sesederhana tidak terpenuhi syarat calon. Coba, ya. Itu kan hal yang sederhana sekali sebetulnya. Gamblang sekali ya. Yang seharusnya bisa tidak terjadi. Harusnya bisa tidak terjadi. Lalu secara 12-nya itu pelanggaran prosedur pemilihan. Ada yang pemalsuan ijazah, ada yang pemalsuan data, dan lain sebagainya. Ada yang kemudian penyelenggaranya yang tidak becus gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau seperti pemalsuan, bukankah itu sudah masuk ke ranah pidana? Masuk pidana. Dipidana, ya. Makanya untuk pelanggaran kemarin selain administratif adalah pelanggaran secara hukum juga, hukum pidana. Berarti seharusnya ke depannya kita melihat ada penindakan secara pidana terhadap orang-orang tertentu itu ya. Nah, ini semua adalah komplikasi kalau bisa kita bilang gitu ya. Pertama dari bagaimana penyelenggara dalam konteks KPU dia tidak menyelenggarakan dengan prosedur yang sesuai, ditambah Bawaslu juga tidak bisa menyangkal itu dari awal. Harusnya kan masalah-masalah ini bisa mereka sorot tuh dari awal, bisa minimal mereka hentikan gitu ya. Ini juga tidak terjadi. Celah ini kemudian dimainkan oleh peserta pemilu, aktor-aktor pemilu dalam konteks peserta yang memang mencari kemenangan secara pragmatis dan instan. Ini kompleksitas yang sebetulnya apakah mungkin ada perbaikan? Sangat mungkin. Tapi kita lihat bahwa ketika penyelenggaraan pemilihan bermasalah sampai perlakuan PSU dilakukan, kita nggak pernah nih misalnya mendengar tiba-tiba, salah contohnya, anggaran KPU atau Bawaslu diturunin, dipotong. Gitu ya. Atau kita juga tidak melihat misalkan, di beberapa daerah memang komisionernya dicopot. Tapi tidak sepenuhnya gitu. Artinya efek jerahnya kurang nih. Efek jerahnya kurang yang terjadi. Intinya jadi tidak ada reward and punishment. Ya. Insentif mereka juga minim kan. Iya. Reward and punishment itu nggak ada. Saya ada pertanyaan teknisnya seperti ini. Sekarang kan sudah dilantik dan sudah retreat pula nih seminggu kan. Pakaian seragam. Di Magelang kan tuh yang menghabiskan budget yang besar juga. Nah ini kalau udah ada putusan MK ini gimana dong itu nasib-nasibnya yang sudah pada retreat dan lain sebagainya? Karena dia sifatnya final and binding maka clear. Clear? Oh pokoknya ya diulang. Dan calonnya yang didiskualifikasi ya berubah berarti ya? Didiskualifikasi ya sudah. Sudah, karena kan tidak bisa digugat kembali kan. Oke. Nah ini berarti... Itu kabar baiknya. Berarti... Orang memang dihukum beneran gitu. Oke, berarti sebenarnya dari sisi operasional daerah, itu kan jadi mandek lagi kan untuk urusan PSU ini. Betul. Itu salah satu dampaknya ya. Oke, kemudian selanjutnya ini juga saya jadi ingat film Dirty Vote sebenarnya di pemilu kemarin. Itu kan juga dikatakan bahwa kepala daerah itu juga bisa menjadi alat penguasa sebetulnya. Nah, bagaimana Perludem dan Bang Hamid melihat kemungkinan ada campur tangan penguasa dalam ini, putusan ini dan lain sebagainya. Mungkin jika narasinya bukan ke MK, tapi artinya di daerah-daerah tersebut yang
atau penyelenggara pemilu gitu yang terbukti memang lalai dan mengharuskan PSU ini terjadi? Ya gini ya, ini memang sudah pasti rumit ya kalau mengatakan masalahnya kompleks itu klise ya. Tapi memang benar masalahnya kompleks sekali. Misalnya tadi soal personel KPU. Itu kan diputuskan di ujungnya di DPR toh. Gimana? Itu di situ terjadilah mulai transaksi-transaksi yang sudah pasti transaksi politik. Kalau transaksi finansial kita nggak tahu. Kalau transaksi politik sudah bisa dijamin. Misalnya saya sebagai partai besar nih, gitu, atau saya ketua komisi 3 atau berapa yang ngurus itu, deal aja. Yuk nanti saya dukung, nanti jadi bahkan bukan hanya komisioner saja, ketuanya, ketua KPU. Tapi tahu sendiri ya, bla 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 bla. Ini kalau calonnya imannya lemah, dan biasanya emang lemah, itu dengan mudah tunduk. Nah, itu panjang ceritanya itu. Nanti, misalnya di daerah, di pilkada, ada calon dari partai saya tinggal ngomong juga sama orang KPU pusatnya tinggal ngomong sama KPUD, bahwa ini diberi atensi. Sebenarnya. Yang kedua, Pak PJ ya, kemarin ya, karena dinolkan dulu semua, belum selesai diganti PJ. Ini siapa yang main, yang ngatur? Departemen Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri. Kalau saya kepengen calon, saya katakan saya pejabat Kementerian Dalam Negeri ya. Saya punya calon favorit, katakan di Semarang, katakan ya. Ini saya harus taruh pejabatnya yang kira-kira favorable buat mendukung calon favorit saya. Harus dilihat dulu. Kalau perlu dibikin deal lah. Mungkin nggak usah sampai kontrak tertulis, itu ada bukti nanti. Ngomong aja, ini nanti kamu dukung ya. Kalau kan udah mulai kelihatan tuh. Nama-nama mulai bermunculan ketika pejabat sementara itu ditaruh, ya udah hampir pasti nih calon-calon. Yang begitu-gitu itu benar-benar terjadi. Coba, sorry aja ya, dari 500 lebih misalnya bupati yang terpilih dengan rangkaian proses yang begitu repot itu. Berapa orang yang muncul sebagai pemimpin yang benar-benar baik gitu katakan ya? Berapa orang? Hampir nggak ada. Dan faktanya sekarang, kalau saya nggak salah udah hampir 200 atau mungkin sekarang lebih, 200 bupati di penjara. Karena korupsi kan? Itulah hasil dari proses pilkada yang begini repotnya, Intan. Maksud saya, apakah ironi ini tidak perlu dipikirkan lagi gitu? Kan faktanya memang begitu. Loh kok susah-susah kok hasilnya begitu doang? Hampir nggak ada satupun loh dari 500 lebih kepala daerah itu. Hampir, ya saya kira dengan satu tangan kita bisa hitung. Yang benar-benar baik gitu ya. Mungkin saya bisa ngomong sebagai contoh aja ya. Siapa yang di Banyuwangi dulu ya? Siapa tuh? Lorong PKB sekarang di PDIP. Azwar Anas. Ya, itu satu. Ya, lumayan gitu ya. Yang lainnya mana? Yang 500 lebihnya mana dengan proses yang begitu susah dan biaya besar? Oke. Nah, ya saya cuma bertanya nih, saya nggak mau preferensi memilih sekarang jadi pemilihan apa namanya, nggak usah langsung aja DPR, itu isu lain lagi. Saya hanya mengatakan faktanya ini begini, harus diakui dulu gitu. Dan perlu diakui juga bahwa kemudian ada distrust dengan penyelenggara pemilu. Sudah pasti. Nah, ini kalau kemudian PSU ini dilakukan, itu kan sebenarnya pengawasan dan penyelenggarannya balik lagi ke dua instansi, ya KPU dan Bawaslu, dengan orang-orang yang juga sama sebenarnya dengan penyelenggaran kemarin. Nah, ini gimana perlu melihat kapasitas dua lembaga dengan kepemimpinan yang sama juga gitu ya, untuk kemudian melakukan PSU ini. Kalau dibilang kita nggak punya pilihan lembaga lain, mana lagi yang mau melakukan itu? Kita memang nggak punya pilihan gitu ya. Artinya kita harus mempercayakan takdir ini pada sebilah pisau yang sama gitu ya, bisa membunuh kita suatu waktu gitu kan. Tapi yang pasti adalah kita coba mengajukan gitu ya, Perludem kemarin dalam sikapnya dan rilisnya juga, kita dengan terang melihat nih, kayaknya perlu deh
apa sih yang paling bisa jadi pertimbangan besar suatu lembaga? Anggaran, gitu ya. Mereka harus dipaksa untuk bertanggung jawab gitu ya. Karena orangnya mungkin bisa diganti, tapi kalau misalnya dari faksi yang sama atau gerbongan yang sama, biasakan kayak gitu. Oke, artinya Anda mengatakan bahwa yang paling buruk konsekuensi yang diterima oleh penyelenggara pemilu itu sebenarnya ya paling pencopotan ya? Paling pencopotan. Paling pencopotan, dan itu efek jerahnya kurang. Nah, makanya Anda menyorong seharusnya ada konsekuensi anggaran. Iya, konsekuensi alternatif misalnya. Ya, salah satunya misalkan anggaran tadi. Dan kalau misalnya mau lebih progresif atau lebih jauh, ya kita harus mungkin bisa saja ada wacana misalkan merestruktur lembaga penyelenggaraan kita. Misalkan Bawaslu itu kan lembaga yang serba nanggung gitu ya. Iya, nggak punya kekuatan eksekusioner juga dia. Dia tidak mampu menjadi lembaga penegakan hukum pemilu misalkan. Akhirnya semuanya numpuk di Mahkamah Konstitusi. MK hari ini meskipun kita mungkin anggap cukup progresif dalam putusan-putusannya, tapi kan juga di satu sisi dikritik banyak orang juga. Ada juga kok orang-orang yang masih melihat harusnya MK berhenti sebagai mahkamah yang pada angka-angka saja, tidak sampai memutuskan bahwa ini bentuknya TSM dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kan kita nggak punya pilihan lain, mau lembaga mana lagi gitu di negara Republik ini yang kemudian bisa punya kewenangan seperti Mahkamah Konstitusi. Karena kita belum punya satu lembaga penegakan hukum yang clear dalam urusan pemilu misalkan. Karena kita lihat juga infaktonya adalah misal ketika kemarin ada pelanggaran, Bawaslu lagi-lagi melempar itu kemana? Sentra Gakumdu. Padahal Sentra Gakumdu juga nggak punya kewenangan yang sama gitu loh. Itu kan jadi salah satu permasalahan yang berulang selama ini tidak pernah dibenahi. Jadi selain pembenahan secara aturan, regulasi dan lain sebagainya, penting sekali kita ngomongin gimana bentuk kelembagaan pemilihan kita. Kalau paling dekat, tapi kan itu mungkin agak jauh ya, itu PR yang cukup panjang ya. Yang paling dekatnya gimana? Apakah kita tetap mempercayakan kemudian PSU ini dilakukan pada lembaga yang mungkin problematik gitu ya? Kalau mereka kemudian terbukti lagi dan lagi PSU, pertanyaannya adalah mereka pilih kemudian untuk dihukum negara atau dihukum oleh orang warga daerah sana. Karena PSU yang berulang kan artinya menyedot anggaran daerah yang berulang. Maksud Anda yang dihukum itu pejabat yang terpilih atau panitianya? Nah, itu paling penting adalah sebenarnya panitianya dulu. Panitianya nggak ada dugaan saya, nggak banyak mikir ke situ karena kan proses penghukumannya pun kalaupun terjadi nanti 5 tahun lagi. Nah, itu yang kemudian kita soroti sebagai bentuk pembenahan. Asalkan saya nanti udah nggak menjabat, udah bukan urusan saya lagi, saya pindah dan sebagainya. Itu yang Anda maksud sebagai efek jerahnya juga kurang karena paling mereka dicopot, abis itu udah. Maka itu yang perlu kita sorotnya adalah di sana. Nah, mungkin nggak kalau misalnya ngomongin efek jerah gitu ya atau penindakan, ini kan merugikan keuangan publik gitu. Lalu kemudian akhirnya ini diusut dalam framework dugaan korupsi misalnya. Itu bisa nggak ada possibility ke sana? Sangat mungkin, tapi memang kita belum ada kalkulasi secara terang di sana sih, Mbak. Cuma kalau kita secara asumtif bisa saja. Gitu. Tapi sebenarnya hal yang cukup kita khawatirkan sebenarnya begini, Mbak. Ini yang mungkin tidak hanya sekadar tentang PSU, berhenti di PSU aja ya. Cuma kita mendengar beberapa waktu kemarin ada satu wacana yang cukup mungkin banyak sorotan dari publik gitu ya, berkaitan dengan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi dipilih secara tidak langsung oleh DPRD di wilayah tersebut. Kembali ke sistem dulu gitu ya. Nah, itu kan yang cukup kita soroti dan dari Perludem juga menyoroti hal tersebut dan cenderung mengkritik hal tersebut gitu ya. Ketika kemarin hasil putusan MK kemudian menimbang banyak sekali PSU dan banyak sekali menyedot anggaran gitu ya, wacana ini kan muncul kembali. Muncul kembali dengan dalih bahwa karena PSU dan juga pelanggaran dan sebagainya ini banyak terjadi, akhirnya pemilihan tidak langsung aja karena toh A, B, C, D dan sebagainya. Ini salah satu wacana sebenarnya cukup kita khawatirkan untuk didengar banyak orang gitu. Dan beneran sudah bergulir di DPR. Dan ternyata sudah bergulir gitu bahkan di parlemen. Karena ternyata integritas pilkadanya nggak beres-beres kan. Betul. Bertahun-tahun orang akhirnya bisa tergoda ke situ. Tergoda terhadap pilihannya. Padahal kan sebenarnya ya sama-sama aja. Bedanya adalah ada yang sangat terbuka permainannya, ada yang lebih tertutup. Kasarkan seperti itu. Atau dari segi biaya memang jauh lebih murah. Biaya maksud saya ya biaya negara, itu juga biaya para person. Gini, misalnya kandidat sekarang ini kan
mahal sekali. Yang disebutnya mahar, istilahnya macam-macam. Uang mahar. Modal politik. Bayar ya, bayar buat partai-partai. Itu mahal sekali. Belum lagi dia money politics-nya. Money politics-nya kan udah jadi rahasia umum. Kita bisa pastikan, Intan, tidak ada satupun calon-calon tuh dimanapun di seluruh pelosok negeri ini yang nggak main duit. Udah jelas, sudah jelas itu. Semua udah tahu, semua orang udah tahu. Jadi yang namanya sudah jadi kandidat, buku Democracy for Sale ya. Jadi yang namanya kandidat itu biaya yang dia keluarkan tuh besar sekali sebetulnya. Mungkin di beberapa daerah mungkin mencapai ratus miliar. Beberapa kabupaten loh, ya. Kan ingat misalnya aja omongan si Anu dulu ya, untuk level DPR. Muhaimin Iskandar, ketua PKB ngomong, ya kalau buat DPR, kalau nggak salah dia ngomong di Jakarta atau keseluruhan 40 miliar. Satu orang loh buat DPR, menurut dia. Nah, kita bisa bandingkan itu kalau di daerah. Apalagi tahu misalnya APBD daerah ini sekian triliun. Itu akan jadi di bawah penguasaan dia. Belum lagi PAD-nya. Pendapatan asli daerah itu juga di daerah-daerah tambang misalnya, pertambangan itu sangat menggiurkan. Jadi memang ini benar-benar harus dipikirkan ulang. Saya juga nggak tahu bagaimana resepnya, tetapi jelas bahwa ini ada masalah besar, iya. Dan bertahun-tahun kita mendengar lagu yang sama sebetulnya. Kan nggak ada perbaikan signifikan sebetulnya ini. Dari pemilu ke pemilu atau dari pilkada ke pilkada, nggak ada. Saya memang berat ini. Oke, nah ini sayangnya kita sebenarnya udah harus bungkus. Tapi ada satu pertanyaan dulu deh. Masih penasaran adalah kabarnya hampir 1 triliun lah ya dibutuhkan untuk PSU di 24 daerah ini. Di tengah mikirin duit terus nih. Di tengah efisiensi. Nah, ini gimana? Karena Wamendagri Bima Arya misalnya sudah bilang bahwa itu akan dibebankan pada APBD. Tapi yang saya dengar juga 16 daerah tersebut udah bilang gua nggak punya duit. Habis. Nah, akhirnya nih ujung-ujungnya jangan-jangan harus ada campur tangan pusat gitu. Nah, ini gimana sih kira-kira? Enggak, sebelum dijawab, daerah-daerah udah pasti jawab ngomongnya nanggapinnya gitu. Saya nggak punya duit. Padahal duitnya benernya ada. Ya tapi dia juga kesel kali ya. Duitnya bisa buat alokasikan ini kan. Duitnya emang ada, tapi kan buat lebih baik dialokasikan ke tempat lain gitu daripada disuruh PSU. Mendingan buat bangun jalan rusak sih. Sebenarnya buat bangun rumah baru dia. Ini jadi kerugian besar ya sebetulnya, apalagi khusus daerah gitu ya. Karena kan pertama kita tahu bahwa alokasi dana anggaran daerah itu kan beda-beda gitu ya. Iya. Dan oke lah kalau kita ngomong mungkin Jakarta gitu ya, gede gitu ya. Di Pulau Jawa oke lah. 90 triliun Jakarta. Tapi gimana dengan daerah kecil? Gimana dengan daerah-daerah yang mungkin infrastrukturnya belum maju, yang akhirnya ketika ada pengulangan pemilihan, mereka cost-nya lebih besar dong. Contoh Provinsi Papua misalkan. Artinya memang ya ini hal yang jadi pantikan publik seharusnya. Bahwa akibat kelalaian dan kecurangan gitu yang dilakukan oleh segenap pihak, baik itu penyelenggara, bahkan sampai peserta pilkada. Getahnya kena semua. Yang getahnya kena semua masyarakat gitu ya. Kita tergadai oleh itu semua. Artinya kita harus menyoroti hal tersebut dalam konteks bahwa kenapa Perludem kita ngedorongnya adalah mereka harus tanggung jawab baik secara material atau material. Selain dicopot, anggarannya dipotong. Karena ya kita melihat ini bisa jadi salah satu penebusan dosa kalian loh bahasanya. Sedikit lah ya. Iya, jangan dibebankan pada anggaran nasional, karena kalau misalkan bayangkan gitu ya, kalau dibandingkan anggaran nasional, oke lah mungkin berkurang 1 triliun nggak terlalu kerasa misalkan. Tapi kita bisa, kalau kita lihat dalam porsi bagaimana pertama kita ngomong efisiensi, hutang negara, target dan ambisi pemimpin yang cukup tinggi hari ini, itu kan menunjukkan bahwa kayak 1 triliun hari ini nggak terlihat kecil deh. Oke, artinya ada konsekuensi anggaran yang harusnya juga diterima oleh dalam hal ini Bawaslu dan KPU ya. Gitu. Oke, berarti kalau gitu Bang Hamid mungkin just to wrap up menurut Bang Hamid. Sedikit aja ya, saya kira ya. Begini, ini kan jelas bermasalah ya. Nah, ada lagi problem lain ini di luar ini Intan, yaitu upaya-upaya
solusinya, setidak-tidaknya di level aturan, level undang-undang itu, biasanya baru dipikirannya nanti pas mau pemilu lagi gitu. Bukan dari sekarang. Jadi kan anggota DPR itu bekerja 5 tahun sebetulnya. Sebenarnya sekarang udah bisa. Betul. Misalnya organisasi seperti Perludem, yang lain-lain segala macam. Mari kita lihat inventaris. Kita lihat, kita bikin daftar inventaris masalah kan. Oh, nanti kan ketahuan tuh. Di sini ya tidak 100% lah ya. Di sini berarti undang-undangnya kan mereka bisa nunjukin sebetulnya. Ini pasal ini di dalam undang-undang sekian mestinya diubah. Nah, itu terus sekarang gitu loh. Nanti kalau 4 tahun lagi udah mau pemilu lagi, baru kocar-kacir situ. Kedodoran lagi begitu. Nah, saya kok melihat kita begini terus gitu. Termasuk Pilpres kemarin. Pilpres ada banyak masalah lah, beginilah, ada yang cawe-cawe segala macam. Tapi udah ribut, nggak diapa-apain kan di level undang-undang, di level aturan yang lebih rendah misalnya kan nggak diapa-apain nih. Dia nanti diutak-atiknya nanti 4 tahun lagi pas menjelang Pilpres baru kan nggak keburu lagi gitu. Nah, kalau mau serius kita mestinya sekarang nih ya. Oke, so Iqbal dan Perludem, kita mengharapkan pengawalan yang luar biasa dari Perludem dalam hal ini. Jadi mudah-mudahan hal ini tidak terulang di 5 tahun ke depan. Dan PSU-nya itu benar-benar bisa legitimate nih, mudah-mudahan ya. Oke, kita bungkus di poker kali ini. Terima kasih dan boleh kirim komentar, kritik, aspirasi dan sebagainya di kolom komentar ya. Oke, kita ketemu di poker selanjutnya. Thank you, bye.